Episode 111, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Sekarang setelah dia mengetahui hubungan antara William dan Feng Ruixiang, sulit untuk mengatakan bahwa mereka terlalu akrab, jadi perhatian Yang Kai Feng pada William menghilang secara alami. Saya baru saja bertemu di pameran, Feng Ruixiang menganggap William terlalu serius. Sampah semacam itu tidak layak disebut. Tidak hanya Yang Kai Feng yang menunggu telapak tangan Feng Ruixiang, tapi semua orang menunggu dengan penuh semangat. Feng Ruixiang tidak menolak membuka kotak brokat dan tertarik oleh jari giok di dalam kotak pada pandangan pertama. Ini, jari giok ini, teksturnya pasti batu giok terbaik. Lihatlah pengerjaan yang dipoles dan tingkat pemolesan ini tidak modern, harus jelas sebelumnya. Feng Ruixiang mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan melihatnya dengan hati-hati. Langkah ini secara alami mengurangi nafsu makan semua orang di ruang tamu. Apa yang terjadi? Apakah jari giok dari William itu asli? Yang Tai juga terkejut, tetapi dia dengan cepat menghilangkan gagasan itu, paling banyak itu adalah sepotong batu giok, mungkinkah itu benda tua? Bagaimana dengan Tuan Feng, apakah kamu melihat sesuatu? Yang Kai Feng bertanya sambil tersenyum, merasa sangat gugup. Selama bertahun-tahun, tidak ada emosi seperti itu. Saya tidak tahu mengapa itu hanya kegugupan yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan Yang Kai Feng sendiri memiliki firasat bahwa apa yang akan dikatakan Feng Ruixiang selanjutnya adalah mengejutkan. Sebab dari ekspresi halus di wajah Feng Ruixiang, Yang Kai Feng bisa melihat bahwa jari giok ini bukanlah giok biasa. Ini adalah jari tarik giok dinasti Qing. Mungkin ini milik Kaisar Qianlong. Feng Ruixiang berkata tiba-tiba bersemangat, sangat bersemangat, dan seluruh orang itu kehabisan nafas. Harta milik Qianlong jelas merupakan harta karun. Sudah bertahun-tahun tidak ada objek Qianlong. Feng Ruixiang ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia berada di Kyoto, dia melelang kaligrafi dan lukisan Qianlong Ye seharga 30 juta. Jari giok ini bernilai jauh lebih dari 30 juta yuan, dan itu benar-benar tak ternilai harganya. Dinasti Qing, Tuan Qianlong. Yang Kai Feng tercengang, matanya melebar, dan dia menatap lurus ke jari giok di tangan Feng Ruixiang. Tiba-tiba, semua orang di ruang pertemuan terkejut. Bahkan orang yang tidak tahu barang, seperti Yang Guilan, mendengar bahwa barang itu milik Kaisar Dinasti Qing Qianlong, dan mereka tahu bahwa barang ini sangat berharga. Ekspresi Yang Tai berubah suram dalam sekejap, sampah itu, benar-benar memberikan hal-hal yang baik. Dari mana dia mendapatkan uangnya? Jiang, apakah ini berharga? Yang Guilan mencubit Jiang Guomin di sampingnya dan bertanya. Jika itu yang terjadi sebelumnya, Yang Guilan pasti akan mengarahkan giok untuk kembali. William ini benar-benar anak yang hilang, apa yang tidak baik untuk diberikan apa hadiah Qianlong. Jiang Guomin juga tersipu saat itu, dan dia tidak sabar untuk bergegas, melihat sekilas, dan dengan bersemangat berkata ini berharga, sangat berharga. 2 tahun lalu, sebuah kaligrafi dan lukisan Lord Qianlong dijual seharga 30 juta. Apa 30 juta? Yang Guilan menjadi bersemangat dan berteriak keras. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus pada Yang Guilan, yang buru-buru menutup mulutnya, dan tersenyum licik. Tapi Yang Guilan sekarang memarahi William sampai mati di dalam hatinya, sial, benar-benar anak yang bidoh. 30 juta. Namun, pada detik berikutnya, Feng Ruixiang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Yang, saya melihat you menarik lebih dari 30 juta. Lebih dari. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang. Nafas Yang Kai Feng cepat, kulitnya memerah, matanya menatap lurus ke jari tarik giok, dan dia tersenyum dan berkata, Tuan Feng, beri saya perkiraan. Feng Ruixiang bermeditasi, lalu mengangkat satu jari dan dengan sungguh-sungguh berkata, setidaknya 100 juta. 100 juta. Bentak. Ketika Yang Guilan mendengar ini, dia langsung pingsan di tempat dan dia jatuh kembali. Untungnya, Jiang Guomin dan yang lainnya memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat dan dengan cepat membantu Yang Guilan ke samping, mencubit orang, dan menuangkan air, dan akhirnya membangunkannya. Yang Guilan sekarang lembut, tangannya gemetar terus-menerus, dan dia bergumam di mulutnya, William, Anda anak yang hilang, dari mana Anda mendapatkan jari giok, 100 juta yuan, berikan saja. Yang Guilan memiliki kebencian ini di dalam hatinya, menatap jari giok, ingin menelannya. Jika William tidak mengirimkannya, itu miliknya sendiri. 1 miliar. Ya Tuhan. Tidak, Anda harus mendapatkannya kembali. Yang Guilan mengambil keputusan, memutuskan untuk berpura-pura sakit, bersenandung, dan memegangi dadanya. Mengapa Yang Kai Feng tidak bisa melihat tipuan kecil dari putri ketiganya? Dia memelototinya dengan dingin dan berteriak, Guilan, karena William memberikannya kepada saya, itu dari keluarga yang saya.
Jika Anda merasa sakit, aku akan membiarkan Feng Lan mengantarmu kembali lebih dulu. Setelah mendengar ini, Yang Guilan tidak memiliki wajah untuk terus berpura-pura, dan buru-buru duduk tegak, ekspresinya suram karena kebencian. Meskipun Yang Fenglan cemburu di dalam hatinya, dia merasa segar ketika melihat Yang Guilan tidak mendapatkan manfaat apapun. Di sini, Yang Kai Feng dengan gemetar mengambil jari tarik giok dari Feng Ruixiang, yang sangat serius. 1 miliar. Bagaimana William bisa memberikan hal yang begitu berharga? Yang Tai, Yang Hua, dan Yang Guo semuanya terkejut, dan mereka semua mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Bukankah William benar-benar pemborosan? Bagaimana Anda menjelaskan jari tarik giok ini? Yang Tai meremas tinjunya dengan keras. Dari mana anak itu mendapatkan barang bagus ini? Cepat, Yan Tai sangat kesal. Yang Tai bersembunyi, dan mendesak monyet dan yang lainnya untuk segera melakukan sesuatu. Yang Guo juga penuh dengan keraguan, dan dia menyamakan Yu Banzi dengan William. Apalagi yang disembunyikan orang ini. Dan dia kebetulan melihat Yang Tai berdiri sendirian di sudut, bermain dengan ponselnya, dengan ekspresi marah di wajahnya. Apa yang akan dilakukan Yang Tai? Setelah memikirkannya, dia mengambil ponselnya dan mengirim catatan keselamatan ke Jiang Wan. Feng Ruixiang menyapu wajah kaget semua orang satu persatu, merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Mereka mungkin tidak tahu bahwa jari giok bernilai miliaran dolar ini hanyalah mainan untuk William Chen pernah berkata untuk tidak menonjolkan diri dan merahasiakan identitasnya. Oleh karena itu, Feng Ruixiang segera menjelaskan, saya pikir jari giok ini mungkin dibeli dari pasar barang antik oleh William. Orang ini memiliki mata pencuri seperti itu. Terakhir kali, gambar pendamping gunung musim semi, Tang Bohu berasal dari pasar barang antik. Itu datang dari pasar. Itu datang dari pasar. Ada apa? Yang Kai Feng bingung. Feng Ruixiang menjelaskan beberapa patah kata, dan semua talenta tiba-tiba menyadari bahwa tebakan mereka tentang William menghilang seketika. Ternyata sampah itu selalu sampah. Saya benar-benar mengira William memiliki status khusus, ternyata kucing buta itu menabrak tikus mati, dan kurang beruntung. Setelah Feng Ruixiang pergi, Yang Kai Feng menyuruh seseorang dengan sungguh-sungguh menyingkirkan jari tarik giok. Keluarga itu saling tersenyum. Ketidakbergunaan William ini benar-benar bodoh. Dia mungkin tidak tahu bahwa jari tarik giok ini bernilai begitu banyak uang. Benar saja, bahkan jika sampah mendapatkan harta karun yang besar, dia tidak akan tahu barangnya, terutama penghinaan Yang Tai terhadap William lebih intens. Jenis pria ini tidak ada hubungannya seumur hidup. Di sini, Yang Guilan dan Jiang Guomin marah dan meninggalkan kompleks keluarga Yang. Aku sangat marah. 100 juta. 100 juta. Suamiku Jiang. William itu benar-benar akan membuatku kesal. Sepanjang jalan, Yang Guilan terus mengutuk William, dia membencinya, seperti memotong daging dari seluruh tubuhnya. Oke, mereka semua sudah dikirim, apakah kamu masih ingin kembali? Jiang Guomin berkata tanpa daya. Ya, mengapa tidak? Itu diberikan oleh William. Itu dari keluarga kita. Mengapa saya harus memberikannya kepada keluarga Yang? Tidak, saya tidak akan pergi hari ini. Anda harus kembali dulu. Jika Anda tidak mendapatkan jari tarik giok, saya tidak akan kembali. Petik 2. Yang Guilan mengambil keputusan, keangkuhannya bukan 1 atau 2 hari. Bagaimana dia bisa rela untuk hal yang begitu berharga? Lihat kembali ke sisi William. Dia dan Jiang Wan akan kembali ke mobil Zheng Tai. Di dalam mobil, Jiang Wan sangat berhati-hati, bagaimanapun, Kaisar bawah tanah kota Sangjiang sedang duduk di depannya. William juga tahu bahwa Jiang Wan meragukan identitasnya, jadi dia buru-buru berkata, Saudara Zheng, terima kasih, bawa saja saya ke rumah sakit. Zheng Tai panik, tetapi segera ingin mengerti, tersenyum dan menjawab, tidak ada. Ini masalah sepele. Datanglah ke sisi saya untuk minum teh ketika Anda punya waktu. Terakhir kali saya harus merepotkan Saudara Chen. Ada apa? Jiang Wan bingung, matanya terus menatap William, diam-diam mencubit pinggang William, menggigit bibirnya, dan bergumam, William, kamu harus memberiku satu. Jelaskan. William sangat memahami dan merasakan kepala yang besar. Saudara Tai, sepertinya kita diikuti beberapa ekor di belakang kita. Ketika saya hendak pergi dari desa, pengemudi menemukan sesuatu yang salah. Saudara Chen, menurutmu apa yang dilakukan orang-orang ini? Zheng Tai bertanya, menyapu matanya melalui cermin. Jangan perhatikan mereka, kata William dengan tenang. Dia mungkin sudah menebak siapa itu, tapi dia tidak ingin mendapatkan musuh sekarang. Zheng Tai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, begitu mobil meninggalkan kampung, kedua van di belakang itu melaju kencang, melesat dalam satu fase, dan langsung memaksa Mercedes untuk berhenti.
7 atau 8 pria bertato bertubuh kekar turun dari van, semuanya memegang benda seperti tongkat. Sialan. Tiarap. Turun dari mobil. Pemimpinnya adalah pria yang keras kepala, dingin, dia memukul Mercedes dengan batang baja, dan menunjuk ke orang-orang di dalam mobil. Bersambung.